Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fosil dan umur geologi. Yang pertama ada fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin. Fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus segera tertutup sedimen. Oleh para pakar dibedakan beberapa macam fosil. Ada fosil batu biasa, fosil yang terbentuk dalam batu ambar, fosil ter seperti yang terbentuk di sumur Ter La Brea di California, hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah, tetapi ternyata masih ada, disebut fosil hidup. Yang paling umum adalah kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang. Fosil jaringan lunak sangat jarang ditemukan. Ilmu yang mempelajari fosil adalah paleontologi. Proses terbentuknya fosil yaitu proses penghancuran peninggalan organisme yang pernah hidup. Hal ini sering terjadi ketika tumbuhan atau hewan terkubur dalam kondisi lingkungan yang bebas oksigen. Fosil yang ada jarang terawetkan dalam bentuknya yang asli. Dalam beberapa kasus, kandungan mineralnya berubah secara kimiawi atau sisa-sisanya terlarut semua sehingga digantikan dengan cetakan. Selanjutnya ada skala waktu geologi. Skala waktu geologi digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Dalam penentuan skala waktu ini digunakan dua cara, yaitu satu dengan menggunakan fosil dari makhluk purba. Hal ini digunakan sebagai dasar pengukuran dari skala waktu relatif yang mengandalkan fosil-fosil dari makhluk purba baik binatang maupun bakteri. Fosil record adalah hasil sejarah kehidupan yang terdokumentasi oleh fosil-fosil yang terreservasi di dalam batuan sedimen. Fosil-fosil yang berasal dari spesies yang kehidupannya bertahan dalam waktu singkat dapat digunakan untuk menentukan umur batuan, di mana teknik ini dikenal sebagai geostratigrafi. Penggunaan fosil indeks tadi harus memiliki kejelasan di mana fosil-fosil tersebut harus memiliki sebaran yang global dan memiliki rentang waktu yang pendek. Karenanya, hati-hati dalam menentukan fosil, jika tidak fatal dalam menentukan umur batuan. Yang kedua, dengan menggunakan isotop radioaktif yang merupakan kandungan kimia yang terdapat dalam batuan. Penentuan berdasarkan isotop ini dinilai memiliki tingkat kesalahan yang relatif sangat kecil. Berdasarkan interpretasi catatan batuan, ahli geologi telah membagi 4,5 miliar tahun sejarah bumi menjadi unit-unit yang mewakili jumlah waktu tertentu secara keseluruhan. Waktu ini mencakup membentuk skala waktu geologi. Tabel yang ditampilkan di halaman ini disesuaikan waktu dan tata nama yang diusulkan oleh International Commission on Stratigraphy dan menggunakan standar kode warna dari United States Geological Survey. Bila kita lihat, tabel ini bermula dari masa tanpa ada kehidupan sampai kepada masa manusia modern. Dan dalam tabel ini kita menggunakan 4 istilah, yaitu kurun, masa, zaman, dan kala. Yang pertama yaitu masa Hadean Priskoan, dikenal sebagai masa tanpa kehidupan sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, yaitu pada saat awal mula bumi terbentuk. Fase ini merupakan hasil tumbuhan berbagai benda angkasa akibat ledakan yang sangat dahsyat pada masa itu, sehingga kita mengenalnya dengan istilah teori Big Bang. Pada masa itu, atmosfer belum terbentuk dan juga kondisi bumi dipenuhi dengan batuan pijar. Hadean sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti dewa neraka untuk menggambarkan kondisi bumi yang penuh batu pijar saat itu. Yang kedua yaitu masa Arkean atau Arkeozoikum, dikenal juga sebagai masa kehidupan purba sekitar 4 miliar tahun yang lalu sampai 2,5 miliar tahun yang lalu.
Masa ini dikenal juga sebagai masa Archean, yang ditandai dengan munculnya kehidupan yang berupa mendinginnya temperatur permukaan bumi yang dipicu terbentuklah atmosfer sehingga dijumpai makhluk hidup perintis seperti bakteri dan makhluk hidup sel tunggal lainnya. Archean sendiri berasal dari kata archaea yang artinya makhluk sel tunggal. Salah satu makhluk tertua dan masih hidup sampai sekarang adalah stromatolith yang dapat dijumpai di pantai barat Australia. Di sini mulai terbentuknya litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang ketiga adalah masa Proterozoikum, disebut sebagai masa kehidupan awal. Masa ini ditandai berkembangnya makhluk hidup sel kompleks yang relatif sederhana seperti Carnia dan Discrinsonia. Diambil dari bahasa Yunani protero yang artinya awal mula. Fosil-fosil yang mencirikan masa-masa ini yaitu stromatolith alga, cacing beruas, cacing berludru, cacing giling, dan ubur-ubur. Masa Paleozoikum disebut juga sebagai masa kehidupan tua, dimulai sejak 540 juta tahun yang lalu sampai 245 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai oleh ledakan populasi makhluk hidup dan mulai munculnya tanaman dan hewan. Makhluk hidup bercangkang dan tulang seperti trilobit, ubur-ubur, sotong, ikan, reptil, dan burung. Berakhirnya masa ini disebut sebagai kepunahan massal Permian yang terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu. Kejadian itu membunuh hampir 80% makhluk hidup. Dan pada masa Paleozoikum ini dibagi menjadi 6 zaman, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Zaman Kambrium terjadi sekitar 540 juta tahun yang lalu. Zaman ini mulai munculnya hewan invertebrata yang memiliki cangkang atau kerangka luar, dan fosil yang menunjuk zaman ini adalah Trilobita yang masuk ke dalam kelompok Arthropoda yang telah punah. Zaman Ordovisium terjadi sekitar 510 juta tahun yang lalu, dikenal juga sebagai zaman hewan invertebrata. Di sini mulai bermunculnya Tretacoral, Graptolith, Echinoid, Asteroid, Crinoid, dan Bryozoa, koral dan alga membentuk karang laut. Graptolith dan Trilobit melimpah, Echinodermata dan Brachiopoda mulai menyebar, dan di sini mulai muncul ikan tanpa rahang. Zaman Silur terjadi sekitar 439 juta tahun yang lalu. Di zaman ini terjadi migrasi kehidupan dari air ke darat, serta mulai munculnya tumbuhan paku. Di dalam laut juga hidup kalajengking, raksasa, dan ikan berahang dan ikan berperisai tunggal. Zaman Devon terjadi sekitar 408 juta tahun yang lalu, disebut juga sebagai zaman ikan karena di zaman inilah terjadi perkembangan jenis ikan dan tumbuhan darat. Ikan berahang dan hiu semakin aktif sebagai pemangsa lautan di masa itu. Hewan amfibi juga berkembang dan beranjak ke daratan. Di daratan pula tumbuhan semakin umum dan mulai muncul serangga. Zaman Karbon terjadi sekitar 362 juta tahun yang lalu. Disinilah dikenal sebagai zaman amfibi. Muncul pertama kali hewan reptil dan serangga raksasa. Pohon pertama yang mulai muncul adalah jenis jamur, tumbuhan palem, dan paku ekor kuda yang berkembang di rawa-rawa. Zaman Perm terjadi sekitar 290 juta tahun yang lalu, disebut juga sebagai zaman reptilia yang mirip mamalia. Zaman perkembangan hewan reptil, munculnya serangga modern, tumbuhan konifer, dan ginkgo primitif. Pada akhir zaman ini terjadi kepunahan massal jenis trilobit, oral, graptolith, dan ikan berperisai. Yang kelima yaitu masa Mesozoikum, biasa disebut masa kehidupan pertengahan atau masa kehidupan reptilia karena pada masa ini reptil menguasai dunia kehidupan. Ia dinosaurus, dan sebagai catatan, dinosaurus hidup pada zaman ini. Masa ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu Trias, Jura, Kapur, Mesozoikum berakibat peristiwa katastrofi yang disebut kepunahan massal Kapur Tersier. Zaman
Prea sekitar 245 juta tahun yang lalu ini adalah awal mulai munculnya dinosaurus dan reptilia laut. Amonit melimpah, gastropoda dan bivalvia semakin meningkat. Mamalia pertama mulai muncul dan reptilia air semakin banyak, seperti kura-kura dan penyu. Zaman Sura terjadi sekitar tahun 208 juta tahun yang lalu. Inilah zaman kejayaan dinosaurus, di mana dinosaurus menguasai daratan. Laut dikuasai oleh reptilia laut, dan zaman ini juga terdapat burung pertama kali. Yang ketiga, zaman kapur di sini juga masih sebagai zaman puncak kejayaan dinosaurus, raksasa, dan reptilia terbang. Mamalia dan tumbuhan berbunga mulai berkembang beragam jenis dan bentuknya pada zaman ini, serta mamalia berplasenta juga mulai muncul pertama kali. Setelah kepunahan masa kapur tersier, maka mulai muncullah yang namanya zaman Kenozoikum. Zaman ke-6 ini disebut sebagai Kenozoikum, ditandai dengan dimulainya menghangatnya iklim dengan cepat. Dengan punahnya dinosaurus, maka tinggallah makhluk hidup yang berukuran lebih kecil yang mampu beradaptasi. Mamalia di sini mulai mendominasi kehidupan di bumi, seperti mamut, ikan paus, kelelawar, bahkan marsupilami mulai tersebar. Berevolusi singkat cerita, muncullah manusia pada 12.000 tahun yang lalu, yaitu pada masa evolusen, yaitu pada saat manusia modern. Itulah keenam masa skala waktu geologi, yaitu masa Hadean, masa Arkean, masa Proterozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Kenozoikum. Ada pula penamaan berdasarkan sejarah, yaitu zaman tertua disebut Arkeokum, zaman hidup tua Paleozoikum, zaman hidup tengah Mesozoikum, masa hidup baru Neozoikum, dan juga Pleistocene dan Holosen disebut juga tersier, kuarter. Berdasarkan hasil budaya dikenal dengan 5 zaman, yaitu zaman batu tua disebut juga Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, zaman batu besar Megalitikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.